Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Herullah. NIM saya 18020099 dari kelas Fire and Safety B18. Saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Mahazar Material yang dosen pengampunya yaitu Ibu Mutiara Salsabila. Baik saja, langsung saja ke pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan material berbahaya? Saya jawab, bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Nomor 2, sebutkan klasifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation atau The Orange Book dan United Nations atau PBB The Purple Book. Saya jawab, K1, eksplosif bahan peledak adalah bahan atau barang-barang yang memiliki kemampuan untuk secara cepat membakar atau meledakkan sebagai akibat dari reaksi kimia. Kelas 2, gas. Gas meliputi barang berbahaya seperti gas yang memiliki tekanan uap 300 kPa atau lebih besar dari 50 derajat Celcius atau yang benar-benar gas pada 20 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Dan barang-barang yang mengandung zat ini, kelas ini meliputi gas dikompresi, gas cair, gas-gas terlarut, gas cair didinginkan, campuran dari satu atau lebih gas dengan suatu atau lebih uap zat dari kelas-kelas lain. Nomor 3, kelas 3 yaitu cairan mudah menyala. Cairan yang mudah terbakar ditentukan oleh peraturan barang berbahaya seperti cairan, campuran cairan atau cairan yang mengandung padatan dalam larutan atau suspensi yang mengeluarkan uap yang mudah terbakar atau memiliki titik nyala pada suhu tidak lebih dari 60-65 derajat Celcius. Kelas 4, padatan mudah terbakar. Bahan yang dapat terbakar secara spontan dan bahan yang berbahaya dalam keadaan basah. Padatan mudah terbakar adalah bahan yang di bawah kondisi yang dihadapi dalam transportasi yang mudah terbakar atau dapat menyebabkan atau memberikan kontribusi untuk api melalui gesekan. Kelas 5, oksidator dan peroksida. Oksidasi didefinisikan oleh peraturan barang berbahaya sebagai zat yang dapat menyebabkan atau berkontribusi untuk pembakaran, umumnya dengan menghasilkan oksigen sebagai hasil dari reaksi kimia redoks. Peroksida organik adalah zat yang dianggap turunan dari hidrogen peroksida di mana salah satu atau kedua atom hidrogen dari struktur kimia telah diganti oleh radikal organik. Kelas 6, beracun. Zat beracun adalah zat yang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius atau membahayakan kesehatan manusia jika tertelan, terhirup, atau kontak dengan kulit. Kelas 7, radioaktif adalah bahan yang melakukan sinar radiasi yang berbahaya bagi manusia, binatang, dan barang. Kelas 8, korosif. Bahan ini bentuknya cair atau padat yang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit jika disentuh. Kelas 9, bahaya lain-lain, barang atau benda lainnya yang dianggap dapat membahayakan namun tidak termasuk dalam 8 kelas tersebut di atas. Kemungkinan dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia atau petugas pesawat apabila tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya, nomor 3, menurut Anda bagaimana pengendalian tumpahan material berbahaya? Jelaskan. Menurut saya yang pertama, untuk pengendalian bahan material berbahaya diatur dalam Kepmenaker nomor 187 tahun 1999. Pengendalian bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud meliputi 1. Penyediaan lembar data keselamatan bahan atau LDKB dan label. Yang keduanya, penunjukan petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia. Selanjutnya, nomor 4. Ambil satu contoh material berbahaya kemudian jelaskan setiap poin. Ada 16 poin material berbahaya. Baik, di sini saya akan menjawab. Saya di sini mengidentifikasi etanol. Yang bagian satunya yaitu identitas bahan dan perusahaan. Mengidentifikasi produk, nama produk yaitu etanol absolut, sinonimnya adalah ethyl alcohol, spirit of wine. Nokes 64117 5
kode HS 22071000, kode produk A1035, merek Smart Lab. Penggunaan yang relevan dari bahan atau campuran dan penggunaan yang disarankan terhadap penggunaan yang teridentifikasi. Reagen untuk analisis produksi bahan kimia. Bagian 1.3 perincian penyuplai lembar data keselamatan. Perusahaannya itu PT Smart Lab Indonesia. Bagian 2 identifikasi bahaya. Bagian 2.1 klasifikasi bahan atau campuran. Klasifikasi menurut peraturan EC nomor 11272/2008. Cara mudah terbakar kategori 2 H225, iritasi mata kategori 2 H319, teks pernyataan hak penuh yang disebutkan dalam bagian ini dibaca bagian 16. Elemen label, elemennya yaitu seperti tanda bahaya. Dan selanjutnya yaitu bahaya lain, bagian 2.3 yang tidak dihasilkan dalam klasifikasi GS, tidak ada yang diketahui. Bagian 3 komposisi dan informasi bahan. Bahannya sinonimnya itu etik alkohol, spirit of wine, absolute alkohol atau etoh. Bahan berbahaya menurut peraturan SEC nomor 1272/2008. Bahan etanol, klasifikasi cara mudah terbakar kategori 2 H225, iritasi mata kategori 2 H319, konsentrasi lebih kurang dari 100%. Teks pernyataan hak penuh yang disebutkan dalam bagian ini dibaca 16. Bagian 4 tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Jika terhirup pindah orang ke udara segar, pindahkan orang ke udara segar. Jika tidak bernapas, berikan pernapasan buatan, konsultasi dengan dokter. Saran umum, konsultasi dengan dokter, tunjukkan lembar data keselamatan ini ke dokter. Kasusnya dengan kontak kulit, tinggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air atau pancuran air yang banyak. Hubungi dokter jika terjadi iritasi. Dalam kasus kontak pada mata, bilas dengan air yang banyak selama minimal 15 menit. Angkat kelopak mata bagian atas dan bawah sekali. Segera dapatkan bantuan medis atau periksakan ke dokter mata. Jika tertelan, segera beri korban minum air putih 2 gelas paling banyak atau periksakan ke dokter. Bagian 5 tindakan penanggulangan kebakaran. Media pemadam api, media pemadam yang sesuai, pemadam yang tidak sesuai, air busa, serbuk kering, karbon dioksida. Untuk ancaman ini tidak ada batasan agen pemadaman yang diberikan. Sekitar kebakaran diinginkan wadah atau tangki dengan semprotan air. Bagian 6 tindakan terhadap pertumpahan dan kebocoran. Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat. Tindakan umum, gunakan alat pelindung diri. Nasihat untuk personel non darurat, jangan menghirup uap aerosol, hindari kotak dengan bahan, pastikan ventilasi memadai, jauhkan dari panas dan sumber api, evakuasi dari daerah bahaya, amati prosedur darurat, hubungi ahli. Selanjutnya bagian 7-nya itu penyimpanan dan penanganan bahan. Kehati-hatian dalam menangani secara aman. Langkah-langkah pencegahan untuk menangani yang aman, hati-hati label tindakan pencegahan. Bagian 8 pengendalian pemaparan dan pelindungan diri. Parameter pengendalian etanol 16715. Pengendalian pemaparan, pengendalian teknik atau tindakan rekayasa yang sesuai untuk mengurangi paparan. Langkah-langkah teknis dan operasi kerja yang sesuai harus diberikan prioritas dalam penggunaan alat pelindung diri. Selanjutnya itu perlindungan mata atau wajah. Kacamata keselamatan digunakan untuk perlindungan mata Anda yang telah diuji. Perlindungan kulit atau tangan, menangani dengan sarung tangan. Sarung tangan harus diperiksa belum digunakan. Gunakan teknik penghapusan sarung tangan yang tepat. Selanjutnya perlindungan tubuh, jas lengkap melindungi terhadap bahan kimia, flame retardant, pakaian pelindung anti-anxiety. Perlindungan pernapasan diperlukan ketika uap aerosol dihasilkan jenis filter yang konsisten filter A menurut DIN 3181. Untuk uap senyawa organik, pengusaha harus memastikan bahwa perawatan, pembersihan, dan perangkat terlindungi pernapasan telah dilakukan sesuai dengan petunjuk dari pabriknya. Bagian 9 sifat-sifat fisika dan kimia. pH-nya 7,0 pada 10 G/L, 20
di Klebonnya min 114,5 derajat Celcius. Di Kerendah dingin 78,3 derajat Celcius. Data lain suhu menyala 425 derajat Celcius. Metode DIN 51791. Bagian 10, reaktivitas dan stabilitas. Reaktivitas uap dapat membentuk campuran mudah meledak dengan udara. Stabilitas kimia, produk ini stabil secara kimiawi di bawah kondisi ruangan standar suhu kamar. Reaksi berbahaya mungkin di bawah kondisi spesifik atau khusus. Meledak reaksi kimia dengan hidrogen peroksid, persolat, persit, asid, asam nitrat, merkuri, dan lain-lain. Kondisi yang dihindari: panas, cahaya materi langsung, api atau percikan api. Bahan yang harus dihindari: logam alkali, oksidator, peroksida. Produk berbahaya hasil penguraian, produk penguraian yang baik bentuk kondisi kebakaran. Bagian 11, informasi toksikologi. Informasi tentang efek toksikologi yaitu toksikologi oral akut, inhalasi akut, kulit akut, iritasi kulit, enzimatik, sensitisasi, mutagenasi pada sel muftah. Selanjutnya bagian 12, informasi ekologi. Toksisitas. Keracunan untuk ikan, derajat racun bagi dapnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air. Keracunan untuk ganggang, keracunan untuk bakteria. Yang selanjutnya bagian 13, pembuangan limbah, metode penanganan limbah. Limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk dengan limbah 2008/98 isi serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Tinggalkan bahan kimia dalam wadah aslinya, jangan dicampurkan dengan limbah lain. Tangani wadah kotor seperti produk sendiri. Bagian 14, informasi pengangkutan. Emosi air, sungai, ADL, udara atau latar, termasuk laut, LIDMG. Bagian 15, peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan nasional, kelas penyimpanan, asesmen keselamatan kimia untuk produk ini, penilaian kesehatan keselamatan kimia sesuai dengan peraturan EU REACH nomor 1907/2006 tidak dilakukan. Bagian 16, informasi lain. Menyediakan informasi instruksi dan penelitian yang mulai bagi operator. Ya, selanjutnya nomor 5. Jelaskan ketentuan di dalam menurut plakat, simbol, dan label. Yang pertama yaitu memperhatikan bahan dan masuk ke dalam klasifikasi yang sama. Yang kedua, memperhatikan tanda warna. Yang ketiga, memperhatikan ukuran plakat dan label. Yang keempat, harus bisa bicara dan dilihat oleh orang lain. Nomor 6. Menurut Anda, mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya? Apakah hubungannya dengan K3? Yang saya jawab itu, yang pertama untuk mengendalikan pelestarian lingkungan agar tidak tercemar. Yang kedua, agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, supaya tidak terjadi kecelakaan. Peran ketiganya yaitu melakukan identifikasi bahan kimia seperti mengeliminasi suatu bahan, substitusi, engineering, mengisolasi, dan APD. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.